Kaldren apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Mbak Nanda? Alhamdulillah sehat juga, bugar. Lagi sibuk apa Kak akhir-akhir ini? Biasa sih ya, maksudnya sibuk bikin lagu juga, sibuk kerja juga. Dengerin lagu basically ya sibukan orang biasa sih, kerja dan musik lah. Nah dari yang dengar-dengar nih Kak, Kaldren dulu tuh di-push sama bapaknya Kaldren untuk nyanyi ya? Tahu dari mana? Nah tahu dong, kita jago nyari info. Nggak, sebenarnya bukan di-push sih, jadi gue suka nyanyi gitu, dan bokap tahu gue suka nyanyi, dan bokap demen nongkrong aja di cafe ada live music, ya bapak-bapak lah. Kita bapak-bapak suka nongkrong di live music kan, terus kayak suka ngajakin gue ke cafe ada live musicnya, terus kayak nyanyi dong, kadang-kadang gue juga suka malu kan, kayak aduh ngomong gimana? Disuruh nyanyi itu juga karena beliau tahu Kaldren seneng nyanyi. Nggak, dia nyuruh gue karena gue tahu gue mau, cuman dia tahu gue mau, cuman gue malu kan, kayak bisa nyanyi di kafe, mas mau nyanyi dong gitu kan, kayak tensin kan, ya udahlah, tapi dia kan bokap gue ngebet kan, jadi bokap gue yang maju gitu, mas anak saya mau nyanyi. Oh gitu. Mas anak saya mau nyanyi, terus gue udah dengan cengengesan bocah gitu ke depan, habis itu udah. Itu di umur berapa Kak? SMP apa ya, SMA gitu. SMP sampai SMA awal lah gitu. Itu lagu pertama yang lo bawain apa tuh? Aduh lupa lagi, cuman dulu gua fase-fase gua tuh kayak itu pas gua lagi demen ini deh, klasik rock deh. Rock lama kayak ya rock basically rock zaman bapak gua sih, kayak Bon Jovi, Mr. Big gitu. Itu saat itu gua lagi ngulik rock jadul sih. Dan di kafe kan sering mainin lagu itu, jadi gampang gitu. Sejak saat itu lo jadi sering manggung di kafe? Nggak manggung juga ya, kalau manggung tuh reguleran, bawa band sendiri. Gue cuma kayak gitu, kayak bokap gue ngajakin, gue nyanyi 1-2 lagu, turun lagi gitu-gitu doang. Nih kalau misalnya gue dengar musik lo kan, musik lo ke rock gitu ya kayak. Itu dari dulu emang udah lo nge-rock atau karena terinspirasi dari senengannya bokap lo apa gimana gitu? Sebenarnya awal-awal gue main musik, ya maksudnya mana ya? Suka rock sih dari dulu pasti suka ya, maksudnya gue anak lahir 98, masa gue nggak suka Dewa gitu kan, kayak nggak mungkin gitu nggak suka Dewa gitu kan, masa gue nggak dengerin Nirvana, pasti gue dengerin, cuman kayak saat gue awal-awal gue main musik justru gue tertariknya tuh lebih kayak pop aja sih dulu, dan agak-agak, dan dulu gue sempet ngiblatin banget Sandy Sandoro awal-awal gitu, cuman kayak lama-lama gue ngulik yang lebih jauh, terus suatu ketika gue lihat, gue nonton apa ya, Ajang Pencarian Bakat lah di TV pokoknya. Terus Judika waktu itu nyanyiin ada lagu rock lama, gue lupa lah apa. Sejak itu sih gue jadi demen rock. Kayaknya menarik nih, nyanyinya susah gitu. Tapi lo nggak ada kepikiran untuk melenceng ke genre lain? Sejak saat itu belum sih, masih bertahan di pop rock lah. Masih bertahan di situ. Oke. Nyiptain lagu itu lo punya sesinya sendiri nggak sih? Maksudnya kayak yang tadi gue bilang lo punya jamnya sendiri nggak untuk lo nyiptain lagu itu? Atau lo seingetnya aja lo punya ide nih, udah lo tulis atau apa? Sebenarnya kalau ngomongin ideal gitu ya, kalau misalnya pengen diprofesionalkan banget gitu, ideal ada sih. Cuman so far nggak bisa sih gue dengan diadain jam gitu. Dulu gue sempat kayak zaman awal pandemi kan, gue masih kuliah kan, dan saat itu awal pandemi gue masih kuliah dan belum ada kesibukan macam-macam, gue cuma skripsian doang. Jadi gue kayak menjadwalkan, pokoknya gue setiap hari jam 7 sampai 10 atau sampai malamnya gue mau bikin lagu gitu. Cuman dengan gue paksain jadwal kayak gitu malah nggak menghasilkan apapun yang bagus. Gue ngerasa kayak kok nggak ada yang bagus sih gitu. Ya udah akhirnya gue tinggalkan jadwal itu dan ya udah kembali ke bikin lagu secara impromptu aja gitu, dan so far hasilnya lebih memuaskan yang gue bikin nggak disengaja ya, maksudnya yang kayak gue impromptu spontan aja, so far lebih bagus. Karena kadang apa ya, bikin lagu kan kalau gue berangkat dari sesuatu yang emang gue lagi resah gitu, lagi gue pikirin gitu kan, dan itu kan nggak setiap hari ada gitu, dan kayak nggak bisa dipaksa ada gitu, kalau nggak ada yang jangan diredain gitu ya. Dan biasanya muncul ketika gue beneran lagi resah gitu, biasanya gue udah kepikiran satu topik berhari-hari gitu, biasanya gue bikin lagu kelar langsung. Tapi kalau misalnya emang lagi nggak ada yang gue pikirin ya nggak akan ada lagunya biasanya. Nggak akan ada lagunya. Tapi gini, kenapa kalau menurut lo ya, kenapa banyak seniman itu, musisi bisa nyiptain lagu, bisa nyiptain karya dalam situasi hatinya itu sedih, gundah, yang jelek lah. Kenapa pas lagi bahagia-bahagianya kayak jarang gitu gue nemuin ya. Kayak alasan orang kenapa karya lo pasti alasannya itu banyak kesedih apa gitu. Menurut lo kenapa tuh? Menurut gue alasannya simpel sih, dan tapi ini balik lagi ke orang-orangnya juga ya.
Cuma gue tipe orang yang jarang cerita ke temen gue kalau gue lagi seneng gitu. Oke. Gue seneng nih, gue habis dapat duit 1 M gitu. Ya gue kayak nggak akan cerita gitu. Mungkin yang gue akan cerita justru yang gue lagi pikirin nih, ini kantor gitu misalnya gitu. Justru yang akan gue ceritain kayak gitu-gitu, dan mungkin itu yang tercermin di musik gue, karena mostly yang gue ceritain tuh emang hal-hal yang bikin gue nggak senang di musik. Maksudnya gue apa ya? Hal-hal yang gue ceritain di lagu gue tuh hal-hal yang mengganggu lah di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi gue kayak nggak punya tempat gue cerita kan. Jadi gue cerita tentang musik gitu, dan sebenarnya menurut gue, dan secara penulisan lagu pun lebih gampang bikin lagu sedih sih sebenarnya dibandingkan lagu yang senang. Menurut gue makanya musisi-musisi yang berhasil bikin lagu yang uplifting, yang senang, ya kayak Katy Perry gitu misalnya, jago gitu loh. Karena menurut gue itu butuh pengalaman yang lebih sih ketimbang bikin lagu yang marah-marah atau bikin lagu yang sedih-sedih. Itu menurut gue gitu. Tapi untuk lo sendiri memungkinkan nggak ketika lo bahagia banget lo bisa menuangkan itu ke lagu, atau udah ada belum lagu-lagu lo yang berisi kebahagiaan? Kayaknya belum. Yang rilis belum ya. Yang rilis belum. Cuman kalau yang ditulis kayaknya ada lah, tapi gue lupa sih yang mana dan berapa lagu gitu. Cuman kayaknya ada sih. Cuman yang pas gue tulis gue jadinya nggak sebahagia itu gitu. Jadi emang susah sih bikin lagu yang ceria. Susah bikin lagu yang ceria ya? Mungkin kayak Run gitu gue salut. Maksudnya lagunya kan have fun, happy-happy. Gue nggak bisa nulis kayak gitu so far ya, belum berhasil. Oke. Gue juga penasaran sih, maksudnya apa sih sebenarnya kesulitan di situ. Karena emang gue ngeliat apapun ya, karya tuh pasti lahirnya tuh dari keresahan doang gitu loh. Tapi balik lagi menurut gue, ini mirip-mirip apa ya, seni gitu, musik, baik itu musik mau apa kayak, menurut gue mirip-mirip fungsinya juga kayak agama sebenarnya. Maksudnya kayak ketika kehidupan sehari-hari lu udah terlalu berat, lu berusaha mencari sesuatu untuk escape gitu, dan itu either lu mengonsumsi sesuatu atau lu menciptakan arena lu sendiri kan gitu. Kayak misal lu mengonsumsi sesuatu, lu nonton film, lu baca Al-Quran, ngaji, itu maksudnya part of apa ya, menyembuhkan lu dari kehidupan sehari-hari lu kan ya. Dan mungkin menurut gua kalau ngomongin musik, caranya adalah dengan gue menciptakan arena gue sendiri nih gitu untuk gue mengekspresikan kesedihan gue. Mungkin gitu sih logika gue ya. Gitu. Oke. Tapi kalau lo lagi kreatif block nih, apa yang lo lakuin? Kalau gue lagi kreatif block, gue biasanya nggak ngapa-ngapain sih, nggak ngapa-ngapain, nonton film, dengerin lagu lain, cari referensi, cari masalah. Cari masalah? Iya, karena kalau nggak ada masalah lo nggak bisa nih bikin karya. Yang gue bikin gitu. Ketika itu lo nanya ke orang nggak? Kayak lo menurut lo ada yang kurang nggak sih gitu? Atau lo ngatasin sendiri aja? Dulu gue terlalu sering nanya ke orang menurut gue. Dulu gue sering bikin lagu banyak, terus gue tanya menurut lo gimana. Akhirnya gue kebanyakan nanya orang sampai akhirnya kayak udahlah ngerti juga gue sendiri. Dan gitu. Lo jadinya nggak pede ya sama karya. Jadi gue malah kayak menggantungkan keputusan gue di tangan orang gitu, dan sebenarnya nggak penting juga gitu. Memang mereka siapa nggak bayarin gue gitu kasarnya gitu kan. Udah pada akhirnya gue sekarang sampai gue puas dulu, sampai gue suka dulu baru gue tanya. Tapi itu gue tanyanya juga ke 1-2 orang gitu, nggak banyak. Nah, ada pesan gak dan kesan gak nih buat musisi-musisi yang masih ngerintis, yang baru-baru mau naik dari lo? Iya, terus bikin lagu dengan jujur aja sih, dan coba paling yang susah adalah gimana caranya mikirin lagu ini bisa ditulis buat siapa ya. Karena kan sebenarnya suka nggak suka gitu, lagu kan produk juga yang kita harus jual kan. Maksudnya ada biaya yang kita masukin di situ, dan harus mau nggak mau harus mikirin komersialitas juga kan. Jadi paling pesan gue bukan mikirin lagu caranya buat dijual, bukan sekedar itu, cuman kayak kalau bisa ketika lo bikin lagu lu udah bayangin pendengarnya siapa gitu. Itu akan lebih memudahkan sih ke depannya. Jadi lo harus tahu marketnya dulu, targetnya ya, pendengar lo siapa. Karena kadang musik yang lo keluarin juga bisa jadi lebih spesifik bentuknya gitu, ketika lo udah tahu mau ngasih denger buat siapa gitu. Misalnya gue mau ngasih denger ke cowok-cowok tongkrongan, pasti lagu yang gue bikin bukan lagu-lagu yang menyi-menyi, bukan lagu-lagu yang sama misalnya mau gue kasih denger ke nyokap gue. Gitu tuh. Kan akan beda kan. Gitu. Jadi dengan lo mengetahui lo pengen ngasih denger siapa dulu nih, lo akan lebih tahu sih lo akan mau bikin kayak apa juga gitu.